Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah AKM 2 ya. Hari ini kita akan membahas tentang kewajiban jangka panjang atau non-current liabilities. Nah, kalimat hutang jangka panjang, hutang bisa menggunakan istilah liabilities atau liability atau payable. Nah, kalau yang hutang jangka panjang biasanya long term, ada yang menggunakan istilah long term debt ya. Nah, apa bedanya dengan kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar? Nah, ini bedanya. Kalau non current liabilities atau utang jangka panjang itu adalah di mana hutang tersebut itu akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus akuntansi ya. Jadi itu jangka waktu pelunasannya. Kalau yang hutang jangka pendek itu jangka waktu pelunasannya adalah maksimal 1 tahun. Kalau hutang jangka panjang jangka waktu pelunasannya adalah lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya apa yang termasuk hutang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang ini? Yaitu misalnya ini ada bonds payable. Nah, apa itu bonds payable? Adalah hutang obligasi. Kemudian long term notes payable atau hutang wesel tapi yang jangka panjang. Dan kemarin kita sudah membahas tentang hutang wesel, tapi yang hutang wesel jangka pendek yaitu jangka waktunya maksimal setahun. Tapi yang di sini yang masuk di kewajiban jangka panjang adalah hutang wesel yang jangka panjang. Kemudian hutang hipotek, hutang pensiun, dan yang terakhir adalah hutang sewa. Ini adalah beberapa contoh yang termasuk di hutang jangka panjang. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Kita mulai dari bonds payable atau hutang obligasi. Nah, apa yang dimaksud dengan hutang obligasi? Di sini adalah istilahnya perusahaan itu menginginkan memperoleh dana, pengen mendapatkan tambahan dana, tapi tidak dengan cara menerbitkan saham, tapi dengan cara menerbitkan sertifikat. Nah, sertifikat ini adalah sertifikat obligasi. Nah, di sertifikat obligasi itu di dalamnya sudah dijelaskan berapa nominalnya, nominal dari obligasi, kemudian tingkat suku bunga, kemudian jangka waktunya kapan. Nah, di mana tingkat suku bunga di sini? Nah, harus diingat bahwa tingkat suku bunga biasanya biasanya tingkat suku bunga itu dibayar setiap semi annually ya. Tingkat suku bunga obligasi biasa dibayar semi annually atau setengah tahunan. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan itu pengen atau menetapkan bahwa obligasi itu, bunga obligasi akan dibayar annually atau tahunan. Jadi nanti tergantung ya, apakah bunga itu dibayar tahunan annually atau semi annually. Nah, ada juga yang menetapkan bahwa bunga itu dibayar misalkan setiap kuartal atau triwulan. Nah, nanti itu juga tentu saja perlakuannya berbeda ya. Nah, di sini selain pembayaran bunga juga nanti ada jangka jatuh tempo ya, jatuh tempo dari obligasi itu. Nah, ini harus diperhatikan bahwa dalam penerbitan sertifikat obligasi ya. Kemudian nah, di sini pada saat penerbitan obligasi itu kita harus mengetahui bahwa dalam itu ada nama perusahaannya, kemudian tingkat suku bunganya, tingkat suku bunga yang tertera di dalam obligasi, kemudian tingkat suku bunga pasar. Kita harus tahu berapa tingkat suku bunga pasar. Jadi nanti calon investor itu bisa calon pembeli obligasi itu akan bisa mempertimbangkan dengan melihat tingkat suku bunga obligasi dengan tingkat suku bunga pasar, lebih menguntungkan yang mana. Nah, kalau misalkan lebih untung, misalkan nanti kita membeli obligasi itu
apakah di atas harga pasar atau sama dengan harga pasar atau di bawah harga pasar. Itu harus kita pertimbangkan sebelum kita membeli obligasi. Nah, pada saat penjualan obligasi ya, pada saat penjualan obligasi itu tergantung dari beberapa faktor ya. Bisa tergantung dari permintaan dari pasar ya. Jadi permintaan dari pasar itu sangat mempengaruhi penjualan obligasi, atau dari risiko ya, kemungkinan adanya risiko, adanya kondisi pasar. Nah, kemudian kondisi perekonomian saat ini itu sangat beberapa hal atau beberapa kondisi yang bisa mempengaruhi terjadinya penjualan obligasi. Nah, kemudian untuk menghitung atau untuk melihat nilai present value-nya yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana cara menghitung bunga obligasi. Nah, karena kalau kalau membeli obligasi berarti nanti kita dibebani dengan bunga ya, bunga obligasi. Selain itu juga terus memperhatikan prinsipalnya itu berapa. Nah, karena untuk menghitung bunga obligasi itu tergantung dari tingkat suku bunganya berapa, kemudian pokok pinjaman atau pokok dari obligasi itu berapa, kemudian jangka waktunya. Nah, itu harus kita perhatikan. Kalau istilahnya I, rumus itu adalah I sama dengan PRT. I interest, P price, kemudian kalau rumusnya kan begitu ya. Jadi I sama dengan PRT. Nah, ini cara menghitung I interestnya. Jadi I itulah interestnya, kemudian P price atau pokok dari obligasi tersebut, R itulah rate atau tingkat suku bunga, kemudian T adalah time atau waktunya. Nah, time untuk menghitung time-nya ini tergantung dari kebijakan yang sudah diambil oleh perusahaan. Apakah tadi misalkan kalau sesuai dengan ketentuan bahwa obligasi itu biasanya dibayar setiap semi annually, jadi setiap setengah tahunan. Tapi bisa juga nanti bisa dibayar per triwulan, bisa dibayar per kuartal, dibayar per semester, atau dibayar per tahun sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Nah, dengan jangka waktu tersebut maka nanti mempengaruhi bagaimana cara menghitung interest atau bagaimana cara menghitung bunga. Nah, ini harus kita perhatikan ya, jangan sampai nanti salah ya. Jadi nanti bisa jadi tingkat suku bunganya sama, pokoknya sama, time-nya sama, cuman ada ketentuan bahwa tingkat suku bunga dibayar, bahwa bunga dibayar setiap. Nah, setiap itu yang harus Anda perhatikan, apakah setiap tahun, setiap semester, setiap triwulan, atau setiap kuartal, atau bisa juga setiap bulan. Nah, itu harus kita perhatikan ya, jangan sampai nanti salah. Nah, ini juga jadi pada saat menghitung interest tadi sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa untuk menghitung bunga yang harus kita perhatikan adalah tingkat bunga obligasi, kemudian apakah tingkat bunga obligasinya nanti kita bandingkan dengan tingkat bunga pasar, apakah antara tingkat bunga obligasi dengan tingkat bunga pasar itu besarnya sama, ataukah tingkat suku bunga pasarnya lebih besar dari tingkat dari suku bunga yang ada di sertifikat obligasi, atau bisa juga kemungkinan yang ketiga adalah di bawah dari tingkat suku bunga obligasi. Nah, itu nanti menimbulkan hasil yang berbeda. Nah, nanti kita lihat satu persatu ya, untuk menghitung berapa jumlah bunga yang harus dibayarkan yang sesungguhnya untuk setiap periode untuk pemegang obligasi adalah sebesar tingkat suku bunga dikalikan dengan nilai nominal obligasi. Itu untuk menghitung bunganya. Dengan rumus seperti tadi, yaitu I sama dengan PRT ya. I interest sama dengan price rate time. Kemudian untuk menghitung berapa jumlah
bunga yang sebenarnya dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi, maka untuk menghitung bunga adalah tingkat suku bunga pasar dikalikan dengan nilai tercatat dari obligasi. Itu untuk menghitung berapa beban bunganya. Nah, kemudian, ini kita bandingkan. Nah, tadi kan kita sudah mengenal adanya istilah tingkat suku bunga obligasi, kemudian tingkat suku bunga pasar atau market interest ya. Nanti kita bandingkan. Nah, pada saat penjualan kita membandingkan antara state rate atau tingkat suku bunga obligasi dengan market interest atau tingkat suku bunga pasar. Nah, apabila ini kita lihat, ini kalau kita perhatikan di sini, tingkat suku bunga obligasi adalah 8%. Sedangkan kemudian yang pertama, tingkat suku bunga pasarnya adalah 6%. Berarti tingkat suku bunga obligasi, tingkat suku bunga pasar itu lebih kecil dari tingkat suku bunga obligasi. Apabila obligasi itu dijual dengan tingkat suku bunga pasar lebih kecil dari tingkat suku bunga obligasi, maka akan menghasilkan premium. Itu yang pertama. Nanti kita cek dengan soal ya, latihan soal. Nah, kemudian yang kedua, apabila pada saat penjualan obligasi itu tingkat suku bunga pasar ternyata sama sebesar tingkat suku bunga obligasi. Nah, ini kan 8%, kemudian dijual tingkat suku bunga pasarnya adalah 8%. Maka akan menghasilkan di sini istilahnya par value. Jadi ini sama ya. Jadi sama. Jadi tidak menghasilkan premi, juga tidak menghasilkan nanti tidak dijual di atas harga pari atau dijual di bawah harga pari. Tadi dan sama. Istilahnya kalau di ekonomi itu ada istilah BIP ya, sama, impas. Nah, bagaimana kalau penjualannya tingkat suku bunga pasarnya di atas harga pasar, harga nominal. Jadi harga pasar itu lebih besar dari harga nominal, tingkat suku bunga nominal. Jadi yang tingkat suku bunga obligasi adalah 8%, kemudian tingkat suku bunga pasar adalah 10%. Nah, jadi dijual di atas harga tingkat suku bunga obligasi, maka akan menghasilkan diskon. Nah, jadi ini kita istilahnya akan menimbul kalau misalkan penjualan harga tingkat suku bunga pasar itu dijual lebih rendah dari tingkat suku bunga obligasi, maka akan menghasilkan premi. Kemudian kalau dijual sama ya, tingkat suku bunganya sama, maka akan tidak menimbulkan jadi nanti dijual sesuai dengan harga pari. Jadi nanti istilahnya tidak laba, tidak rugi ya. Kalau misalkan dijual atau diterbitkan dengan tingkat suku bunga pasarnya di atas tingkat suku bunga nominal, tingkat suku bunga obligasi, maka menghasilkan diskon. Ini adalah istilah setelah IFRS ya. Kalau dulu sebelum IFRS istilahnya adalah kalau misalkan nanti istilahnya adalah agio, disagio. Jadi ada istilah agio dan disagio, tapi sekarang istilahnya adalah premium, par value, dan diskon. Nanti kita bahas satu persatu, mulai dari yang premi dulu. Sebelum kita membahas tentang latihan apakah di bawah obligasi diterbitkan atau dijual di atas harga dengan tingkat suku bunga di atas tingkat suku bunga nominal, tingkat suku bunga obligasi di atas atau di bawahnya, maka ini kita siapkan dulu tabel ya, tabel present value, tabel bunga present value. Ini yang pertama, dan yang kedua ini tabel yang kedua. Jadi kita buat dua tabel, kita siapkan dua tabel dulu, nanti baru kita menghitung berapa present value-nya ya. Nah, ini contoh yang pertama bahwa obligasi itu diterbitkan
at par berarti antara tingkat suku bunga obligasi dengan tingkat suku bunga pasar nanti besarnya adalah sama. Nah, nanti kalau sama bagaimana kita lihat ya. Ini contoh bahwa perusahaan Santos menerbitkan 100.000 dolar obligasi pada tanggal 1 Januari 2019. Jangka waktunya adalah 5 tahun. Kemudian tingkat suku bunganya adalah 9%. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Jadi menerbitkan 100.000 dolar. Kemudian tanggalnya adalah 1 Januari 2019. Jangka waktunya adalah 5 tahun, 9%. Kemudian ini ada yang kita perhatikan, ini annually. Ya, jadi bunga itu dibayar setiap tahun. Jadi setiap tahun. Jadi nanti ini kan diterbitkan tanggal 1 Januari 2019. Berarti nanti membayar bunga adalah 1 tahun yang akan datang. Berarti tanggal 1 Januari 2020 itu membayar ya. Jadi dibayar annually. Karena tadi di awal sudah dikatakan bahwa biasanya jadi biasanya bunga dibayar semi annually, setengah tahunan. Tapi bisa juga perusahaan itu menetapkan berbeda dari kebiasaan itu. Jadi bisa dibayar yang annually atau dibayar tahunan. Jadi dalam contoh ini menerbitkan 100.000 dolar tanggal 1 Januari 2019, jangka waktunya 5 tahun, tingkat suku bunganya adalah 9% dan dibayar annually atau setiap tahunan. Nah, dan kita ketahui bahwa pada saat penerbitan itu tingkat suku bunga pasar adalah sebesar 9%. Nah, berarti kita perhatikan ini di sini tingkat suku bunga obligasi adalah 9%, kemudian tingkat suku bunga pasarnya juga 9%. Nah, ini nanti sama ya. Jadi sama. Ini contoh yang tadi yang ketentuan yang kedua tadi bahwa antara tingkat suku bunga obligasi dengan tingkat suku bunga pasar besarnya sama, yaitu sama-sama dalam contohnya adalah sebesar 9%. Nah, nanti kita hitung berapa present value-nya selama 5 tahun tersebut ya. Jadi annually ya. Nah, kita lihat di sini sekarang kita cari untuk menghitung berapa present value dari pokok pinjaman. Ya, ini kita cari bahwa tadi untuk menghitung present value dari pokok pinjaman adalah nilai nominal tadi kan 100.000 ya, 100.000 dolar dikalikan dengan bunganya. Nah, ini kita ambilkan 0,64993. Ini maaf, ini tertulis tabel 62 ya, tapi ini salah ya. Ini kita ganti. Nah, tabelnya ini karena ini saya mengambil tabelnya yang dari judul tabel yang berbeda, tapi nanti hasilnya sama. Nah, ini 0,6499 ini asal dari sini. Kita lihat di tabel ya. Ini tabel yang pertama. Nah, ini kita besarkan dulu. Nah, ini kita lihat. Karena tadi tingkat suku bunga obligasi adalah 9%. 9%. Nah, 9% N-nya adalah 5 tahun. Bunga dibayar tahunan. Berarti kita mencari persennya itu 9%. Terus ini ke kanan ya, ke kanan yang mendatar ini adalah tingkat suku bunga. Yang ke bawah itu adalah menunjukkan N-nya atau tahunnya. Nah, sekarang kita lihat yang ke kanan itu 9% ya. Nah, 9%. Ini kita lihat di sini 9%. Nah, kemudian ke bawah N-nya 5 tahun dibayar tahunan, berarti ini langsung 5 di sini. 5 tahun ya. Tahun yang kelima. Nah, kemudian kita cari ke kanan 9%, ke bawah 5. Berarti ini hasilnya seperti ini. 0,6499.
Nah, ini asal begitu. Asal dari present value tabel, kalau di sini adalah tabel 3 ya. Ini tabel 3. Nah, dari tadi suku bunga, tingkat suku bunga obligasi adalah 9%. Kemudian jangka waktunya adalah 5 tahun, dibayar tahunan. Itu berarti ke kanan kita cari yang 9%, ke bawah kita cari yang 5. Ini beda kalau misalkan ada ketentuan bahwa tingkat suku bunga dibayar semi annually. Nah, misalkan semi annually ya, misalkan semi annually. Misalkan suku bunga obligasinya adalah 10% misalkan. N-nya adalah 4 tahun, misal ya. Jadi misalkan, ini saya ganti, misalkan rubah. Tingkat suku bunga obligasinya adalah 10%. Jangka waktu obligasi adalah 4 tahun. Dibayar semi annually misalkan. Kalau dibayar semi annually berarti kita bagi 2. Jadi setahun itu membayar bunga berapa kali? Karena semi annually berarti setahun membayar 2 kali. Berarti nanti N-nya menjadi berapa? Menjadi 4 kali 2 menjadi 8. Gitu ya. Kemudian I-nya karena 10 itu kalau tahunan. Kalau dibayar setengah tahunan berarti dibagi 2. N-nya kali 2, I-nya dibagi 2. Seperti itu kalau misalkan ini saya rubah aturannya ya. Tapi kita bahas dulu yang karena tadi I-nya atau tingkat suku bunga obligasi adalah 9%, maka kita cari yang ke kanan 9%. Kemudian jangka waktunya adalah 5 tahun, berarti ke bawah itu 5 tahun. Kemudian kita cari berarti 0,6499. Seperti itu. Kemudian kita masukkan ke tabel yang perhitungan yang pertama tadi. Nah, ini. Jadi kita masukkan 0,6499 ya. Ini asal dari yang tabel yang tabel 3 tadi. Nah, jadi nominal kita kalikan dengan 0,6499 sekian. Nah, itu bisa, kalau tadi yang di tabel tadi adalah 4 digit, kalau ini yang 5 digit ya. Jadi itu sama sebenarnya. Kalau kita kalikan sama dengan 64,993. Kemudian selain itu kita mencari present value dari pokok pinjaman, kita mencari present value dari pembayaran bunga. Nah, pembayaran bunga kan tadi pembayaran bunganya adalah tahunan ya. Nah, pembayaran bunga berarti tingkat suku bunganya kan tadi 9%. Yang 9% yang di sini yang I, bukan harga tingkat suku bunga pasar tapi tingkat suku bunga obligasi ya. I 9%. Berarti 9% kita kalikan dengan 9% dikalikan dengan nominal. Nominal tadi kan 100.000, berarti 9% kali 100.000 sama dengan berapa? Sama dengan 9.000. Maka ketemu ini 9.000. Nah, kemudian kita kalikan dengan bunganya 3,88965. Itu kita kalikan dari tabel yang kedua. Kita lihat tabel yang kedua. 3, nah, tabel yang kedua. Nah, ini sama. Nah, kita lihat di sini. Bentar ya. Nah, ini kita lihat tabel yang kedua. Nah, kita lihat I-nya kan 9%. 9% sama tadi. Ke kanan itu adalah tingkat suku bunganya. Ini 9%. Kemudian N-nya 5 tahun. N-nya 5 tahun dibayar tahunan, berarti tetap 5 ya, ini 5. Nah, kemudian kita tarik ke kanan. Nah, ketemu di sini.
Nah, di sini 3, sekian. Nah, itu 3, berapa ini? 3, sekian itu kita masukkan ke dalam perhitungan tadi ya, 3,8. Nah, kita masukkan ke perhitungan yang kedua. Nah, 3,88965 ya, jadi kita masukkan ini dari tabel yang kedua tadi. Nah, kemudian kita kalikan menjadi 35,007. Kemudian kita tambahkan. Nah, kita tambahkan. Jadi present value dari pokok pinjaman 64 sekian. Kemudian present value dari pembayaran bunga 35 sekian. Kemudian kita tambahkan sehingga present value dari penjual, harga jual dari obligasi adalah sebesar 100.000, sama ini sama sebesar nilai nominal ya, jadi sama. Kenapa? Karena antara tingkat suku bunga obligasi dengan tingkat suku bunga pasar adalah besarnya sama ya, jadi nanti menghasilkan present value juga sama. Kemudian setelah kita hitung berapa present value-nya, langkah berikutnya adalah kita membuat jurnal. Nah, jurnalnya biasanya jurnal yang kita buat seperti ini, jurnal pada saat penerbitan. Kemudian karena itu kan tanggal 1 Januari, itu tanggal penerbitan dari obligasi atau tanggal 1 Januari. Maka pada saat penerbitan obligasi, maka kita buat jurnal kas. Kita sebagai pihak yang menerbitkan obligasi ya, kita yang membutuhkan dana, maka kita buat jurnal kas. Kenapa kas? Karena kita yang menerima kasnya. Kemudian karena kita menjual obligasi, maka kita nanti mempunyai hutang. Nah, kita masukkan di hutang obligasi, bonds payable ya. Jadi kas pada hutang obligasi sebesar $100.000. Ini jurnal ini berbeda kalau jadi ini jurnal itu dibuat dari pihak yang mengeluarkan sertifikat obligasi atau pihak yang membutuhkan pendanaan. Ini berbeda kalau misalkan kita sebagai pembeli sertifikat obligasi, pembeli ya, berarti kita yang menginvestasikan uang kita ke perusahaan, itu berbeda. Kalau kita sebagai pembeli atau kita yang menginvestasikan uang kita, maka kita catat dalam rekening investasi jangka panjang. Tapi karena kita yang membutuhkan dana, kita yang membutuhkan dana, kita yang menjual atau menerbitkan sertifikat obligasi, maka kita buat jurnal kas pada hutang obligasi sebesar nominal. Kemudian dengan berjalannya waktu, ini kan dibayar setiap akhir tahun. Nah, biasanya perusahaan itu setiap akhir tahun itu dibayar setiap awal dari 1 Januari ya. Setiap akhir tahun perusahaan itu pasti membuat laporan keuangan. Nah, karena ada beban bunga yang harus dibayar, maka kita harus sebelum membuat laporan keuangan, kita harus membuat jurnal penyesuaian. Apa yang dibuat jurnal penyesuaian? Ini berkaitan dengan jurnal penyesuaian adalah berkaitan dengan bunga yang akan dibayar. Ya, bunga yang akan dibayar. Karena kita mempunyai kewajiban nanti di tanggal 1 Januari 2020. Maka tanggal 31 Desember sebelum membuat laporan keuangan, kita membuat jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan accrued interest atau bunga yang akan dibayar. Maka tadi sudah kita hitung bahwa untuk menghitung bunga yang akan dibayar adalah tadi rumusnya adalah I sama dengan PRT ya. I-nya adalah P-nya adalah price-nya 100.000 dikalikan rate-nya, tingkat suku bunga obligasi adalah 9%. Jadi kalau kita hitung berarti I sama dengan 100.000 kali 9% kali satu tahun berarti kali 1. Nah, berarti sama dengan 9.000. Zonanya adalah kalau kita akan membayar bunga, berarti beban bunga obligasi
karena belum dibayar maka pada hutang bunga obligasi. Jadi walaupun baru akan dibayar maka kita catat dalam rekening beban bunga obligasi, karena belum kita bayar baru berupa hutang, masih berupa hutang ya, maka kita masukkan hutang bunga obligasi. Maka jurnalnya adalah beban bunga obligasi pada hutang bunga obligasi. Nah, nanti pada tanggal 1 Januari itu kan pembayarannya. Nah, tanggal 1 Januari jurnalnya beban bunga obligasi itu yang tadinya di sebelah kredit kita pindah ke sebelah debit karena dibayar. Maka jurnalnya adalah utang bunga obligasi pada kas sebesar beban bunga tadi, gitu ya. Ini jurnal yang harus dibuat selama 1 tahun ke depan, ya. Jadi penerbitan obligasi, kemudian karena melewati akhir tahun maka membuat jurnal penyesuaian. Ini yang kedua adalah jurnal penyesuaian, yang ketiga adalah jurnal pembayaran bunga obligasi. Nanti jurnalnya itu berbeda kalau seandainya semi annually atau kuartal atau triwulan atau bulanan, itu jurnal berbeda. Jurnalnya disesuaikan dengan periode waktunya ya. Itu yang pertama. Yang at par diterbitkan dengan at par ya, sama. Nah, sekarang kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini perusahaan Santos menerbitkan 100.000 dolar dengan $100.000, kemudian jangka waktunya sama ya, 5 tahun. Nah, ini 9%. Jadi tingkat suku bunga tingkat suku bunga obligasinya adalah 9%. Dibayar annually ya. Jadi setiap akhir tahun membayar setiap tahun. Bedanya dengan contoh yang pertama tadi, kalau yang nominalnya sama, jangka waktunya sama, tingkat suku bunga obligasinya sama, jangka waktu pembayarannya sama ya. Yang berbeda adalah di sini tingkat suku bunga pasar. Kalau yang contoh pertama tadi tingkat suku bunga pasarnya adalah sama, jadi 9%. Tapi yang contoh yang kedua, tingkat suku bunga pasarnya adalah 11%. Berarti tingkat suku bunga pasar lebih besar dari tingkat suku bunga obligasi. Nah, bagaimana tadi? Kalau sesuai dengan teorinya tadi ya, kalau misalkan tingkat suku bunga pasar diterbitkan lebih tinggi dari tingkat suku bunga obligasi, nanti muncul apa? Muncul diskon ya, Nah, itu kita lihat di sini. Ini. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini sama, kita mencari berapa present value-nya ya, present value dari prinsipal atau dari nominal atau pokok pinjamannya. Jadi caranya nominal kita kalikan dengan bunganya ya, bunga dari present value. Nah, kita cari tadi 9 ini kan tadi berapa persen ya tadi ya? 11% ya. Jadi 11%. Kita lihat tingkat suku bunga pasarnya adalah 9%. Nah, 9% kita lihat di sini di tabel, kita lihat lagi tabelnya. Nah, ini tabel yang kedua. Tabel dari contoh yang kedua kita lihat. Nah, ini kita lihat tadi tingkat suku bunganya adalah 11%. Nah, kita lihat 11%. Jadi ini 11%. N-nya adalah 5 tahun. Itu 0, ketemu di sini 0,5. Oke, ini ya.
0,54 sekian ini ya. Nah, 0,54 sekian. Nah, itu kita masukkan ke tabel yang kedua. Yang contoh yang kedua. Kita lihat 0,5. Nah, 0,45 sekian ya. Jadi ini dari tabel yang 3 tadi, tabel 3 tadi, 0 ke kanannya 11%, kemudian ke bawahnya N-nya adalah 5 tahun. Jadi nanti kita ketemu 0,5 sekian. Kemudian ini dari I-nya adalah 11%. Kalau tadi I-nya adalah 9%. Kemudian kita mencari present value untuk yang pembayaran bunga. Kita ketahui I-nya tadi, present value-nya, kalau tingkat suku bunga obligasi kan 9%. 9% kita kalikan dengan, jadi 9%, jadi 9% kita kalikan dengan 100.000 dolar, maka ketemu 9.000. Nah, makanya di sini 9.000. Jadi ini adalah 9.000. Asalnya dari, kalau yang tadi ini 0,59 sekian itu adalah 11%. Sekarang untuk mencari berapa present value dari pembayaran bunganya adalah 9.000 itu asalnya dari 9% dikalikan dengan 100.000. Kemudian kita cari dari tabel yang kedua. Kita cari dari tabel yang kedua 3,69 sekian. Nah, ini kita cari dulu dari tabel yang kedua. Oh, ini bolak-balik ya. Jadi ini tabel yang kedua. Nah, kita lihat tabel yang kedua. Kita lihat untuk tabel yang kedua ini di sebelah kanan 11%, kemudian N-nya adalah 5 tahun, maka ini 3, sekian. Nah, ini 3, sekian ya ini. Nah, kemudian 3, sekian itu kita cantumkan di di present value yang pembayaran untuk pembayaran bunganya. Nah, ini untuk 3,6 sekian ya. Jadi itu dari tabel yang kedua. Jadi sekarang kita hitung berapa present value dari atau harga jual pada saat penjualan. Maka ini kita tambahkan. Present value dari pokok pinjaman adalah 59 sekian. Kemudian present value dari pembayaran bunganya adalah 33 sekian, maka present value pada saat penjualan obligasi adalah 92 sekian. Jadi present value-nya kita perhatikan, tadi nilai nominalnya adalah 100.000, present value-nya karena dengan tingkat suku bunga pasar di atas tingkat suku bunga obligasi, maka present value pada saat penjualan itu di bawah nilai nominal. Maka karena di bawah nilai nominal ini di bawah 100.000 ya, maka muncul diskon. Ini adalah muncul diskon. Nah, sekarang kita buat jurnalnya. Jurnalnya sama ya. Jadi jurnalnya pada saat penerbitan obligasi, kemudian karena melewati akhir tahun maka membuat jurnal penyesuaian. Kemudian terakhir adalah membuat jurnal pembayaran bunga yang pertama. Nah, bagaimana jurnal pada saat penerbitan obligasi ini sama? Ini pada saat penerbitan obligasi tadi diterbitkan sesuai dengan harga jual tadi. Jadi kas pada hutang obligasi karena dijual yang ini sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi bahwa dengan tingkat bunga pasar sebesar 11%. Kemudian jurnal yang kedua, ini mencatat jurnal
bunga yang akan dibayar setiap akhir tahun ya. Maka beban bunga obligasi pada ini yang kalau kita perhatikan, karena beban bunga obligasinya tadi kan jadi untuk jurnal yang kedua, jadi kalau jurnalnya adalah beban bunga obligasi kan 9.000, kemudian yang 1.187 itu kita masukkan dalam rekening hutang obligasi. Kemudian jurnal yang terakhir untuk mencatat pembayaran bunga yang pertama, beban bunga utang bunga obligasi pada kas sebesar 9.000. Jadi 9.000 tadi adalah dari 9% tingkat suku bunga obligasi kita kalikan dengan nominal obligasi. Kemudian itu tadi contoh untuk yang muncul bagaimana kalau misalkan tingkat suku bunga pasarnya di atas atau sama ya, di atas tingkat suku bunga obligasi, bahwa tingkat suku bunga pasarnya bisa di sama atau at par atau di atas sehingga muncul diskon. Nah, sekarang ini ada tugasnya adalah sebagai latihan ya. Ini diterbitkan sama. Ini soal ini persis sama dengan contoh tadi. Cuma kalian harus ingat ini ada jebakan Batman. Anda jangan sampai masuk jebakan Batman ya. Jadi diterbitkan 100.000 tanggal 1 Januari 2019. Kemudian jangka waktunya 5 tahun dengan tingkat suku bunga obligasi adalah 10%. Bunga dibayar semi annually. Kalau yang contoh tadi bunga dibayar annually, kalau yang contoh tugas ini adalah bunga dibayar semi annually, setiap setengah tahunan. Nah, kemudian tingkat suku bunga pasarnya adalah yang pertama adalah 10% dan yang kedua adalah 12%. Tugas kalian adalah silakan buat jurnalnya, buat jurnal yang diperlukan dengan dua kemungkinan tingkat suku bunga pasar tadi, yaitu 10% dan 12%. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.